Bapak Ibu, saya akan coba menerangkan mengenai setting mata kuliah, setting nilai di LGRU untuk mata kuliah pada kurikulum OBE. Sekilas tentang OBE, sebagaimana halnya yang sudah kita ketahui bahwa dalam OBE mata kuliah mendapatkan pembebanan CPL. Seperti contohnya di sini CPL 1 dan CPL 4. Nah, agar kita dapat mengukur ketercapaian CPL, maka kita juga harus mengukur ketercapaian CPMK. Dalam hal ini CPMK 1 misalkan terdiri dari sub CPMK 11, 12, 13 dan diukur dengan rencana asesmen masing-masing. Misalkan pada sub CPMK 1 diukur dengan rencana asesmen, kuis dan tugas dan seterusnya. Nah, sebagai contoh yang sederhana, di sini ada sebuah mata kuliah dengan CPMK 1 dan 1 sub CPMK, sehingga kita samakan CPMK 1 atau sub CPMK 1. CPMK 1 itu diukur dengan bobot 25%, diukur dengan rencana asesmen. Yang pertama kuis pada pertemuan 1, kuis pada pertemuan 2, dan tugas individu pada pertemuan 2. CPMK 2 dengan bobot 25% diukur dengan tugas individu pada pertemuan 3 dan ujian akhir semester. Sedangkan CPMK 3 dengan bobot 50% diukur dengan tugas kelompok CBL atau PJBL, termasuk dalamnya penilaian peer dalam kelompok. Nah, kita tabulasi bobot-bobot yang dibebankan oleh sub CPMK ini totalnya adalah 100, 25% sub CPMK 1 atau CPMK 1, 25% CPMK 2 dan 50% pada CPMK 3. Kalau di sini kita lihat 50% dia mendapatkan aktivitas pembelajaran partisipatif, sehingga ini akan mendukung case based learning atau CBL. Nah, kita lihat di sini sebelumnya ada 4 pertemuan. Jadi pertemuan 1 dan 2 itu dibebankan untuk CPMK 1, yang pada pertemuan 1 ada kuis, pada pertemuan 2 ada kuis, dan pada pertemuan 2 juga ada tugas individu. Kemudian pada pertemuan 3 itu dibebankan untuk CPMK 2, yang di dalamnya ada aktivitas pembelajaran dan diukur dengan tugas dan ujian akhir semester. Sedangkan pada CPMK 3 pada pertemuan 4 itu dibebankan untuk CPMK 3, yang kegiatan pembelajarannya adalah case based learning atau CBL. Ya, sehingga di sini hanya ada satu kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana implementasinya di LDRU? Mari kita lihat bersama-sama. Kita lihat pada pertemuan 1 diukur oleh kuis. Kemudian pada pertemuan 2 rencana asesmennya adalah kuis dan tugas individu. Pada pertemuan 3 rencana asesmennya adalah tugas individu dan ujian akhir semester. Sedangkan pada pertemuan 4 rencana asesmennya adalah case based learning. Nah, ketika semua aktivitas ini sudah kita tambahkan, maka kita akan bisa men-setting buku nilai atau gradebook. Kita ketahui ini adalah rencana asesmen semuanya, dan kita ketahui kita mempunyai 3 sub CPMK. Kita tambahkan sebagai kategori. Sub CPMK 1 atau CPMK 1 kita tambahkan. Ya, sudah akan muncul di bawah. Kemudian sub CPMK 2 atau CPMK 2 kita tambahkan juga. Dia akan muncul di sini, dan juga pada akhirnya kita tambahkan juga CPMK 3 atau sub CPMK 3. Masing-masing rencana asesmen pada sub CPMK akan kita masukkan pada kategori-kategorinya. Misalkan pada sub CPMK 1 atau CPMK 1 kuis pertemuan 1, pertemuan 2 dan tugas. Jadi kita centang kuis pada pertemuan 1, kemudian kuis pada pertemuan 2, dan juga tugas pada pertemuan kedua. Dan kita masukkan
tugas pada pertemuan 2 kita masukkan ke dalam sub CPMK atau CPMK 1. Untuk sub CPMK atau CPMK 2, aktivitasnya adalah tugas individu dan ujian akhir semester. Jadi kita centang tugas individu pada pertemuan 3 dan ujian akhir semester. Kita masukkan ke dalam CPMK atau sub CPMK 2. Sedangkan pada CPMK 3 itu dibebankan oleh Project Based Learning atau CBL dan juga dinilai dengan peer assessment. Kita masukkan ke dalam sub CPMK 3. Nah, dengan demikian kita bisa men-setting bobot masing-masing seperti yang sudah ditunjukkan di slide, bahwa CPMK 1 mempunyai bobot 25%, CPMK 2 mempunyai bobot 25% dan CPMK 3 50%. Kita set ini 25%, kemudian ini juga 25%, dan yang sisanya sudah terset otomatis 50%. Selanjutnya kita akan setting bobot untuk tiap assessment. Misalkan ini contoh dari sistem kurikulum. Pada CPMK 1 atau sub CPMK 1 kita memplot 60% tugas dan 40% kuis, di mana kuis ini terdiri dari kuis pada pertemuan 1 20% dan kuis pada pertemuan 2 20%. Kita coba plot di L biru. Tadi tugas itu 60%. Kita tulis di sini 60%. Kemudian kuis pada pertemuan 1 itu 20%. Dan juga kuis pada pertemuan 2 20%. Kita akan mendapatkan setting bobot pada tiap rencana asesmen untuk CPMK 1. Kemudian pada CPMK 2 kita lihat di sini kita mempunyai rencana asesmen tugas 50% dan ujian akhir semester 50%. Kita plot di L biru. Untuk CPMK 2 masing-masing 50%, di sini sudah tepat, dan ini juga 50%. Sedangkan untuk CPMK 3 kita mempunyai bobot aktivitas partisipatif 100% atau case based learning 100%. Nah, dalam hal ini penilaian akan dilakukan dengan nilai kelompok yang sama untuk semua anggota kelompok dan penilaian sesama teman atau penilaian peer. Jadi kita bagi menjadi 50% di sini tugas nilai kelompok, dan juga sisanya akan terset secara otomatis 50% penilaian peer dalam kelompok. Baik, setelah kelas berjalan, kita akan melihat tampilan gradebook per mahasiswa. Misalkan dalam satu semester kelas sudah berjalan, masing-masing aktivitas pembelajaran sudah kita tempuh, dan juga rencana asesmen sudah mempunyai nilai masing-masing, baik pada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, yang masing-masing akan sudah diplot ke CPMK-nya masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita sudah memplot dan perkuliahan sudah berjalan, maka kita lihat bagaimana nilai pada masing-masing mahasiswa. Di sini kita lihat satu orang siswa, katakanlah satu orang siswa dia mempunyai nilai di sini. Nah, misalkan pada kuis 1 mendapat nilai 30, kuis pertemuan 2 56, tugas individu pada pertemuan 2 56, kemudian untuk CPMK 2 tugasnya 65, ujian akhir 88, untuk CBL nilai kelompok dia 87, nilai personal dia dapat 66. Jadi kita akan bisa melihat ringkasan dari nilainya adalah 499 dari total nilai 690 yang ada di sini. Atau singkatnya atau ringkasnya kita lihat saja bagian kolom percentage bagian yang paling bawah, yaitu 72,34. Artinya dia secara keseluruhan dalam satu kelas tersebut, dalam perkuliahan satu semester tersebut, dia mendapatkan nilai 72,34.
Nah, untuk mendapatkan nilai semua mahasiswa, kita juga bisa mendownload gradebook ya. Grade report. Nah, ini semua nilai-nilainya ada di sini. Semua nilainya ada di sini. Kita download sebagai Excel, katakanlah, kita download sebagai Excel. Di sini terlihat subtotalnya ya. Ini misalkan 519 dari 690 tadi, kemudian ini juga 578 dari 690. Ini kalau kita download di Excel, kita akan bisa membaginya dengan nilai total, yaitu 690, sehingga kita bisa mendapatkan nilai akhir pada semester tersebut. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.